Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Astuti dari HKI semester 2 dalam pembahasan ilmu kalam part 7. Kali ini saya akan membahas tentang aliran Jabariyah. Teman-teman, Jabariyah itu berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Jabariyah adalah aliran teologi yang meyakini bahwa seluruh perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah dan manusia dianggap tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan tindakannya. Semua yang terjadi merupakan bagian dari qada dan qadar Allah. Intinya, manusia tidak memiliki kehendak bebas, sedangkan Allah adalah penentu seluruh perbuatan manusia. Lalu kemudian yang melatar belakangi munculnya aliran Jabariyah ini adalah yang pertama yaitu tentang pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang takdir dalam faktor internalnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah perdebatan mengenai hubungan kehendak manusia dan kehendak Allah. Lalu faktor eksternalnya adalah yaitu dengan pengaruh pemikiran agama Yahudi dan Kristen. Lalu yang kedua adalah kondisi kehidupan masyarakat Arab yang keras sehingga melahirkan sikap fatalistik. Lalu kita masuk ke kondisi sosial bangsa Arab. Hidup di daerah gurun yang keras, yang juga sulit mengubah keadaan alam sekitar, dan banyak bergantung pada kondisi alam, lalu menumbuhkan keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditentukan. Sehingga dampaknya adalah muncul cara berpikir bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya, dan dasar Al-Quran yang dijadikan landasannya yaitu di dalam Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Nah, lalu ada sejarah yang berkaitan dengan takdir, yaitu seperti di dalam kisah Umar bin Khattab, yaitu tentang seorang pencuri yang beralasan bahwa pencurinya adalah takdir Allah. Lalu kemudian Umar pun menolak alasan tersebut. Karena apa? Karena bagaimanapun pencuri tetap dihukum karena dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, jadi intinya takdir itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan sebuah kesalahan. Lalu pandangan Ali bin Abi Thalib tentang ini, Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar bukan berarti paksaan dan manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu jika semua dipaksa Allah, maka pahala dan dosa tidak akan memiliki makna. Lalu teman-teman, penyebab munculnya Jabariyah ini adalah yang pertama yaitu untuk memberikan reaksi terhadap aliran Qadariyah ya. Lalu yang kedua yaitu pemahaman teks agama secara harfiah. Dan yang ketiga adalah pengaruh pemikiran salaf tertentu yang sangat menekankan kekuasaan mutlak Allah. Lalu ajaran pokok dari Jabariyah ini antara lain yang pertama yaitu Allah menentukan seluruh perbuatan manusia. Dan yang kedua adalah manusia tidak mempunyai kebebasan mutlak. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu baik dan buruk yang terjadi merupakan ketentuan Allah gitu. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan Allah yang bersifat absolut. Jadi analoginya seperti ini. Menurut aliran Jabariyah ini, manusia itu diibaratkan sebagai wayang dan Allah sebagai dalang, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui juga bahwa aliran Jabariyah ini terbagi menjadi dua, teman-teman.
Yang pertama yaitu ada Jabariyah ekstrim ya. Nah, bagaimana Jabariyah ekstrim ini? Yaitu yang menolak adanya kemampuan manusia dan juga menurutnya semua tindakan manusia ini murni atas kehendak Allah. Seperti itu. Lalu yang kedua ada Jabariyah yang moderat. Seperti itu. Nah, menurut Jabariyah yang moderat ini bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia serta manusia tetap memiliki peran melalui konsep kasb atau usaha. Seperti itu. Adapun tokoh-tokoh utama dari Jabariyah ekstrim ini adalah Jahm bin Safwan. Nah, menurut Jahm bin Safwan ini, manusia tidak memiliki kehendak, surga dan neraka tidak kekal, dan kemudian iman cukup dengan pengakuan dalam hati saja. Seperti itu. Dan menurutnya juga Al-Quran adalah makhluk. Lalu yang terakhir, Allah tidak dapat dilihat di akhirat. Adapun tokoh-tokoh Jabariyah ekstrim lainnya yaitu seperti Ja'ad bin Dirham, dan ajarannya yaitu Al-Quran dianggap sebagai makhluk. Dan lalu menurutnya bahwa Allah tidak memiliki sifat seperti makhluk. Dan juga manusia dipaksa dalam seluruh tindakannya menurut ajarannya Ja'ad bin Dirham ya teman-teman. Nah, adapun tokoh Jabariyah yang moderat yaitu Husain bin Muhammad An-Najjar. Tuh. Nah, menurut Husain bin Muhammad An-Najjar ini bahwa Allah itu menciptakan semua perbuatan manusia dan manusia memiliki bagian dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Lalu konsep ini dikenal sebagai kasb atau usaha. Nah, adapun tokoh lain dari Jabariyah moderat ini adalah Dirar bin Amr. Nah, menurut Dirar bin Amr ini, perbuatan manusia melibatkan dua pihak, ya. Allah sebagai pencipta dan juga manusia sebagai pelaku, begitu. Nah, yang terakhir, manusia tidak sepenuhnya dipaksa. Nah, lalu konsep kasb atau usaha ya. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Allah lah yang menciptakan kemampuan manusia dan manusia menggunakan kemampuan tersebut untuk bertindak. Nah, contohnya Allah menciptakan akal begitu. Allah menciptakan naluri. Nah, seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengatur atau menggunakan, entah kita mau menggunakan ke hal-hal negatif kah atau ke hal-hal positif. Tergantung manusianya. Seperti itu kalau dalam konsep usaha. Nah, maka dari itu manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, dengan Allah memberikan kemampuan atau menciptakan kemampuan kepada manusia ini, maka ada yang namanya pertanggungjawaban atas perbuatan dan manusia itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, yang membedakan antara Jabariyah dengan pembahasan sebelumnya yaitu Qadariyah, bahwa menurut Jabariyah takdir itu menentukan segalanya, ya. Nah, sedangkan menurut Qadariyah manusia itu bebas menentukan perbuatannya. Dan menurut Jabariyah bahwa kehendak Allah lah yang lebih dominan, seperti itu. Jadi menurut Jabariyah ini semua ini Allah yang bertindak gitu. Allah yang lebih dominan gitu. Nah, sedangkan menurut Qadariyah kehendak manusialah yang lebih dominan begitu. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Nah, intinya menurut Jabariyah ini bahwa manusia itu sifatnya pasif dan menekankan qadar, seperti itu. Nah, sedangkan menurut Qadariyah ini malah kebalikannya, bahwa manusia itu sifatnya aktif dan menekankan ikhtiar, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke kelebihan daripada pemikiran Jabariyah. Nah, kelebihannya yaitu menegaskan kebesaran Allah dan juga menguatkan keyakinan terhadap qada dan qadar, dan menumbuhkan sikap sabar menghadapi musibah, dan juga menumbuhkan ketenangan hati. Dan kritik terhadap Jabariyah ini yaitu yang pertama yaitu dapat melemahkan semangat berusaha ya, dan berpotensi melahirkan sikap pasrah berlebihan, seperti itu. Jadi kayak kita putus asa gitu ya kan, putus asa dan udah pasrah aja sama lo, kan tidak seperti itu juga, karena ada konsep yang tadi itu konsep kasb ya atau usaha. Dan juga dapat disalahgunakan yaitu dengan membenarkan sebuah kesalahan. Yang terakhir adalah bertentangan dengan konsep tanggung jawab manusia. Nah, jadi
Apa relevansi Jabariyah dalam kehidupan saat ini? Nah, yaitu jangan pernah berpikir bahwa saat ini saya gagal karena memang sudah takdir, begitu. Jangan pernah berpikir bahwa kegagalan saat ini adalah takdir dari Maha Kuasa, dari Allah ya. Dan atau saya malas belajar karena sudah ditentukan Tuhan. Tidak ya teman-teman, karena memang kemalasan itu datang dari diri kita sendiri, datang dari pikiran kita sendiri, dan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islam telah mengajarkan kita untuk berusaha dengan maksimal, ya kan, bertawakal setelah berikhtiar, dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Nah, dari yang telah saya bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Jabariyah ini adalah aliran yang menekankan kekuasaan mutlak Allah, dan aliran ini muncul karena adanya perdebatan tentang takdir dan kebebasan manusia. Kan tetapi perlu kita tekankan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara takdir, ikhtiar, dan tanggung jawab manusia. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dan apa yang telah saya jelaskan dapat menjadi pemahaman kita semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Kita hanya bisa mempelajari profil dari aliran yang ada di ilmu kalam ini, dan saya juga masih dalam tahap belajar, kita semua masih dalam tahap belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga semua yang telah saya jelaskan dapat menjadi keberkahan untuk kita semua, berkah ilmu buat kita semua ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.